Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salikita Novitasari dari kelas PIF semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi bab sholat Jumat. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai pengertian sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, dasar hukum sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, dan juga perbuatan sunnah yang dilakukan pada hari Jumat. Nah, sholat Jumat itu dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sholat Jumat ini diikuti oleh kalangan kaum Ansor dan Muhajirin yang bertepatan pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sholat Jumat. Jumat itu yang berarti perhimpunan, persahabatan, perkumpulan, kerukunan, dan juga persatuan. Sholat Jumat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat, bertepatan pada waktu zuhur dan dilaksanakan setelah khutbah Jumat. Hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi mereka, yaitu seorang muslim laki-laki yang balik, yang berakal, merdeka, dan juga mukim, jadi tidak musafir. Itu wajib bagi seorang laki-laki. Nah, tapi sholat Jumat itu tidak diwajibkan bagi seorang perempuan, anak balita, maksudnya masih anak-anak di bawah umur, dan juga bagi orang yang berpergian atau musafir, itu tidak wajib. Sedangkan dasar hukum sholat Jumat itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fasma'u ila dzikrillahi wa darul bai' Dalikum khairul lakum in kuntum ta'madun. Yang berarti, wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat sholat Jumat. Syarat sholat Jumat itu dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib sholat Jumat dan juga syarat sah sholat Jumat. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai syarat sah sholat Jumat. Nah, syarat sah sholat Jumat itu yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi selain yang beragama Islam itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang kedua yaitu laki-laki dan tidak wajib untuk perempuan. Jadi untuk kaum laki-laki itu wajib sholat Jumat. Yang ketiga yaitu balik atau dewasa dan tidak wajib atas anak-anak. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki itu sudah balik, itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian yaitu berakal waras atau berakal sehat dan tidak wajib bagi orang yang gila. Seperti itu. Terus kemudian untuk syarat selanjutnya yaitu sehat dan tidak sakit. Jadi orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, kemudian yaitu untuk syarat selanjutnya menetap atau tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Jadi orang yang sedang musafir atau melakukan perjalanan jauh itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, adapun alasan-alasan diperbolehkannya tidak melaksanakan sholat Jumat itu karena yang pertama, dia sedang sakit keras. Orang yang sakit keras itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Terus selanjutnya yaitu orang yang sedang perjalanan atau musafir itu juga boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi harus menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, kemudian adanya gempa, adanya banjir, adanya bencana alam lainnya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian karena hujan lebat dan tidak berhenti-berhenti, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, namun harus menggantinya dengan sholat zuhur tadi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat sholat Jumat. Nah, syarat-syarat sholat Jumat itu hampir sama dengan syarat-syarat sholat seperti biasanya, namun ada
syarat khusus untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu yang pertama dilaksanakan pada waktu masuk sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan ketika siang hari, biasanya sekitar jam 12 setelah khotib membacakan khutbah pada hari Jumat. Syarat sholat Jumat yang selanjutnya yaitu sholat Jumat itu di suatu tempat tinggal. Artinya, sholat Jumat itu diadakan di rumah penduduk setempat, yaitu yang dilaksanakan oleh warga sekitar yang bukan pendatang atau musafir yang hanya tinggal sementara. Jadi sholat Jumat itu boleh dilaksanakan di ruang aula, tanah lapang, atau tempat lain yang dapat dilaksanakan sholat Jumat, asal memenuhi persyaratan yang ditentukan syariat Islam. Sholat Jumat itu harus dikerjakan secara berjamaah. Minimal jamaah sholat Jumat itu adalah 40 orang. Jadi kalau tidak mencapai 40 orang itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Nah, selanjutnya yaitu sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah. Jadi ada perbedaan antara sholat Jumat dan sholat zuhur, yaitu dalam rangkaiannya kegiatan sholat Jumat itu terlebih dahulu harus disyaratkan adanya 2 khutbah yang disampaikan oleh khotib. Sebaliknya, sedangkan untuk sholat luhur itu tidak menggunakan khutbah tadi. Isi khutbah itu adalah mengenai penyampaian pesan yang baik, ajaran agama, dan juga tuntunan syariat Islam. Dan segala informasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami pada saat ini. Semua hal boleh disampaikan khotib dengan ketentuan tujuannya, yakni meningkatkan ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada hari Jumat. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunting kuku, mencukur kumis, dan juga menyisir rambut. Jadi, Rasulullah SAW menurut hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tobroni, beliau sebelum pergi melaksanakan sholat Jumat, beliau menyisir rambut terlebih dahulu dan juga memotong kuku terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mandi dan menggosok gigi dan juga keramas. Nah, untuk yang ketiga yaitu memakai pakaian yang terbaik, yang bersih dan yang suci. Menggunakan wangi-wangian juga diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Untuk yang keempat yaitu menyegerakan diri untuk pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Jika jarak rumah kita dengan masjid itu dekat, jadi sebaiknya kita itu berjalan kaki, tidak usah menaiki sepeda ataupun menggunakan motor. Nah, biasanya orang di sekitar kita itu kalau masih qiro atau masih membacakan ayat-ayat Al-Quran sebelum khotib itu mengumandangkan khutbahnya, biasanya belum pada berangkat ya. Nah, untuk mendapatkan sunahnya kita sebaiknya berangkat terlebih dahulu sebelum khotib mengumandangkan khutbahnya, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menempati shaf atau barisan yang paling depan. Jadi untuk kita yang datang lebih awal, kita sebaiknya menempati shaf yang paling depan. Jadi tidak usah di yang paling belakang seperti itu. Nah, kemudian kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Setelah kita datang ke masjid, itu sebelum kita duduk, itu kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk sunnah selanjutnya yaitu memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dan yang paling penting itu kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tata cara sholat Jumat. Nah, tata cara sholat Jumat itu yang pertama yaitu ketika masuk waktu zuhur, itu seorang khotib memasuki mimbar, berdiri di hadapan para jamaahnya. Kemudian, seorang muazin itu mengumandangkan azan terlebih dahulu. Nah, sesudah selesai azan, kemudian khotib membacakan materi atau isi khutbahnya tadi kepada para jamaah. Kemudian yang kedua yaitu sewaktu khotib berkhutbah itu tidak boleh seorang pun
eh, seorang pun jamaah itu yang berbicara walaupun. Jadi ketika muazin itu menyampaikan khutbahnya, seorang jamaah itu harus diam, harus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh khotib tersebut. Kemudian jamaah hendaknya menyimak khutbah khotib karena hal itu hukumnya wajib dan usahakan jangan mengantuk apalagi tidur. Kemudian setelah khutbah pertama selesai, khotib duduk sebentar lalu meneruskan khutbah yang kedua. Setelah khutbah kedua selesai, Bilal atau muazin itu segera qomat dan khotib langsung maju menjadi imam sholat Jumat. Nah, selanjutnya yaitu tata cara sholat Jumat sama dengan sholat-sholat yang lainnya, yaitu baik gerakannya dan bacaannya, yaitu dimulai dari takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Nah, demikian pembahasan mengenai bab sholat Jumat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.